Teman-teman, sudah pernah tadabbur Quran Surah Al-Qadar belum? Sudah tahu apa isinya? Mau tahu? Yuk simak terus videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Setia, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi teman-teman, kali ini kita akan mengulas salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu tepatnya Quran Surah Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi teman-teman, ada yang penasaran tidak? Apa saja sih yang akan kita ulas dari ayat tersebut? Nah, jadi kita akan mengulas bagaimana tafsirannya, bagaimana sebab-sebab turunnya, dan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait ayat tersebut. Nah teman-teman, jadi Al-Qadar adalah salah satu surah di dalam Al-Quran yang ke-97 yang terdiri atas 5 ayat yang terdapat dalam juz ke-30 di dalam Al-Quran. Surah ini tergolong ke dalam surah Makkiyah, yaitu yang ayat-ayatnya diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Adapun isi dari surah Al-Qadar sendiri adalah menjelaskan mengenai malam Lailatul Qadar. Ulasan pertama, bagaimana tafsirannya? Menurut para ulama ahli tafsir, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keutamaan malam Lailatul Qadar yang sesungguhnya. Malam Lailatul Qadar itu sendiri memiliki nilai yang sangat penting di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia yang beribadah pada malam hari itu akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat daripada malam biasanya, yang digambarkan dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Namun teman-teman, angka 1000 di sini tidak menentukan angka bilangan, melainkan menyatakan banyaknya yang tak terhingga. Ulasan yang kedua, sebab-sebab turunnya. Turunnya Quran Surah Al-Qadar dilatar belakangi dengan kisah tentang seorang pemuda yang tangguh dari kalangan Bani Israel. Ia berperang di jalan Allah secara terus-menerus selama 1000 bulan. Selama itu pula lah, konon, ia tak pernah sekalipun meletakkan pedangnya. Sehingga melihat hal itu membuat para sahabat terkagum-kagum. Hingga turunlah Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Adapun artinya, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, para malaikat dan Ruh Jibril turun ke muka bumi dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ada seorang pemuda dari kalangan Bani Israel yang sangat suka beribadah
pada malam hari hingga pagi hari dan berjuang di jalan Allah pada siang harinya. Perbuatan itu dilakukannya selama 1000 bulan. Maka Allah menurunkan surah ini untuk menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu masih lebih baik daripada amal 1000 bulan yang dilakukan oleh pemuda Bani Israel tersebut. Lebih lanjut, ketangguhan pemuda Bani Israel ini juga disebutkan dalam hadis qudsi yang berbunyi, malam Lailatul Qadar masihlah lebih baik daripada 1000 bulan yang dilakukan oleh pemuda Bani Israel di mana yang ia tak pernah meletakkan pedangnya. Tafsir Mujahid halaman 740. Sehingga melihat hal itu, para sahabat merasa kagum dan iri kepada pemuda Bani Israel tersebut karena ia selalu beribadah dan berjihad kepada Allah selama 1000 bulan. Karena sejak lahir ia sudah berada di dalam agama yang benar. Sedangkan para sahabat kebanyakan masuk Islam pada umur 40 tahun. Karena Islam baru saja disiarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga waktu yang tersisa hanya sekitar 20-30 tahun untuk menandingi amal kebajikan yang dilakukan oleh pemuda Bani Israel tersebut. Ulasan ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait ayat tersebut. Apa saja sih pertanyaan-pertanyaan itu? Kapan sih Lailatul Qadar tiba? Bagaimana ciri-cirinya? Apa saja tanda-tanda orang yang telah mendapatkannya? Tidak ada kepastian kapan persisnya Lailatul Qadar tiba. Bahkan Al-Quran dan hadis pun tidak menjelaskan tentang hal itu. Terkait hari ataupun jamnya masih menjadi misteri hingga saat ini. Namun hal ini menyimpan hikmah. Salah satunya agar semua manusia beribadah selama bulan Ramadan tanpa harus terikat pada waktu tertentu. Namun demikian, Rasulullah SAW telah memberikan kisi-kisi tentang kapan tibanya Lailatul Qadar. Pesan ini tampak dari hadis riwayat Al-Bukhari yang memerintahkan manusia untuk berburu Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi teman-teman, berdasarkan hadis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Lailatul Qadar kemungkinan bisa terjadi pada tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29 pada bulan Ramadan. Apa saja ciri-cirinya? Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang tenang dan cerah, tidak dingin dan tidak panas, serta matahari keesokan paginya berwarna merah terang. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang terakhir, apa saja sih tanda-tanda orang yang telah mendapatkannya? Pastinya ada perubahan. Sebab orang yang telah merasakan Lailatul Qadar, hatinya akan merasa senang, tenang, damai, dan merasa imannya semakin bertambah. Dicontohkan misalnya, perempuan yang dulunya tidak memakai hijab, namun setelah menemukan Lailatul Qadar, telah merasakan Lailatul Qadar, maka ia tidak akan melepas hijab dari kepalanya. Adapun contoh lainnya adalah seseorang yang dulunya mempunyai sifat kikir, namun setelah berjumpa dengan Lailatul Qadar, ia akan selalu menyedekahkan hartanya ketika melewati kota amal. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.